Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Jafar, CGP Angkatan Anak, akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 3.1 pengambilan keputusan bersama Kepala Sekolah saya, Ibu Murna Bauda, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Murna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Citra. Selamat pagi, Ibu. Kemarin kita sudah merencanakan bahwa hari ini saya akan mewawancarai Ibu terkait tentang pengambilan keputusan berdasarkan kebijakan ini. Iya, Ibu. Saya ingin menanyakan bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan, termasuk dalam kategori dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu kasus di mana kita dihadapkan dua pilihan, yang satu benar, lawan benar, dan rujukan moral di mana yang satu bernilai benar dan yang lain bernilai salah. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya untuk memutuskan sebuah permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar dan bagaimana cara mengatur keputusannya? Di situ kita carikan beberapa solusi dan kita pilih satu solusi yang terbaik bagi yang punya kasus dan yang terbaik bagi lembaga. Baik, kalau boleh saya tahu, jadi untuk mengambil keputusan tersebut, Ibu melakukan identifikasi, kemudian mencari solusi yang dari beberapa solusi yang ada. Ibu mencari yang terbaik, mana yang terbaik bagi yang punya kasus tersebut, dan juga terbaik bagi lembaga. Nah, selama ini apa langkah-langkah yang seperti apa? Mungkin ada prosedur yang seperti apa yang Ibu gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jika terjadi suatu permasalahan, yang pertama kita carikan satu penyebab permasalahan itu apa saja. Misalnya dari yang punya kasus atau yang berhubungan dengan kasus-kasus yang lain, dan dari beberapa identifikasi itu kita mengajak berdiskusi rekan guru untuk membantu saya sebagai kepala sekolah. Karena saya sadar bahwa apa yang diputuskan, apa yang saya putuskan sendiri belum tentu terbaik bagi orang lain. Maka saya mengajak rekan-rekan guru untuk membantu mencarikan solusi yang baik ketika kita mengalami beberapa kasus. Baik Bu, tapi ketika ada kasus, prosedur yang Ibu lakukan adalah mencari penyebab dari masalah tersebut. Apakah ini intrinsik atau dari dalam diri orang tersebut atau berhubungan dengan orang lain? Kemudian mengajak diskusi berkolaborasi dengan guru yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Ya, dari cara-cara tersebut, adakah cara yang paling efektif yang menurut Ibu bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus ini? Yang paling efektif kita mengajak berdiskusi musyawarah dari yang punya kasus. Mungkin yang punya kasus di antara siswa dengan siswa, atau punya kasus yang kita hadapi itu tenaga pendidik dengan tenaga pendidik yang lain. Siapa yang punya kasus kita panggil, kita ajak berdiskusi untuk mengutarakan dari yang punya kasus itu apa faktor-faktor penyebab sampai berbuat seperti itu, alasannya apa. Setelah itu kita mengetahui alasan-alasan mengapa sampai berbuat seperti itu. Kita carikan beberapa alternatif pemecahan masalah yang sangat menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan baik yang punya kasus maupun lembaga. Ya, baik. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang Ibu anggap efektif itu adalah bermusyawarah dengan yang punya kasus tersebut. Kemudian diidentifikasi kasus-kasus tersebut antara murid dengan murid ataupun antara tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan. Kemudian mencari alasannya mengapa masalah itu terjadi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Iya. Betul Ibu? Iya, betul. Apa saja ya Bu yang selama ini mungkin Ibu mengalami suatu tantangan tersendiri dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Mungkin ada suatu hal atau satu kasus yang sulit Ibu pecahkan, seperti apa tantangannya Ibu? Tantangan yang terberat bagi saya selama ini adalah kasus di sekolah di mana pelakunya adalah alumni sekolah sendiri. Kalau kasus ini saya katakan bahwa di jalur hukum,
Saya juga kasihan terhadap mantan alumni ini. Kalau tidak saya kasuskan, saya khawatir nanti rembat kepada teman-teman yang lain dan membuat kasus di lembaga lain. Jadi termasuk tantangan bagi kami. Kami sadar apapun yang terjadi, saya harus mengutamakan penegakan disiplin dan bagaimana masa depan anak ini di kedepannya bisa tetap cerah. Karena saya sadar bahwa setiap manusia tidak mungkin tidak berbuat salah dan sebaik-baiknya sadar mengakui kesalahannya yang sama di waktu itu. Oh, baik Ibu. Berarti dalam penyelesaian masalah ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah ataukah langsung diselesaikan pada waktu itu? Kalau jadwal secara khusus untuk menyelesaikan masalah itu atau kasus, saya tidak ada jadwal. Saya hanya menyelesaikan suatu masalah itu bersifat skandal. Skandal di mana ada masalah di lembaga kami, saat itu juga kami selesaikan. Semakin cepat kita selesaikan, maka akan semakin baik di lembaga. Baik yang punya kasus ataupun lembaga. Ya, jadi langsung diselesaikan ya pada saat itu, pada saat kejadiannya ya Bu. Kemudian Ibu selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di lembaga? Yang membantu kami untuk menyelesaikan masalah adalah berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan guru, murid maupun orang tua murid. Di mana pada saat kasus terjadi, kita langsung berkolaborasi dilihat dari kasusnya dulu. Apakah kasus itu dapat ditangani tanpa bantuan orang tua? Nah, kami tidak akan melibatkan orang tua. Namun sebaliknya, kalau itu penting, kami menghadirkan orang tua demi masa depan anak. Maka orang tua dapat membantu kasus yang terjadi di lembaga ini. Ya, jadi yang dapat membantu menyelesaikan masalah itu adalah orang tua dan juga guru yang ada di lembaga ini ya. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang Ibu ambil dari cara-cara menyelesaikan permasalahan yang ada di lembaga ini, Bu? Pembelajaran yang saya ambil itu adalah kita sadar bahwa setiap manusia hidup itu pasti punya suatu masalah. Karena apa? Yang diinginkan setiap manusia tidak cocok, yang jadinya timbul suatu masalah. Baik-baiknya orang adalah mampu untuk menyelesaikan masalahnya secepatnya dan menyadari bahwa semua manusia yang punya salah akan sadar dan akan memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi pembelajaran yang dapat kita ambil bahwa tiap orang pasti memiliki kesalahan dan sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan dapat memperbaiki. Begitu ya Bu? Iya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mendukung saya sebagai CGP Angkatan 6 ini dan saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Dewi Jafar, CGP Angkatan 6 Kabupaten Poso. Saya akan melakukan kegiatan demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan bersama Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kabupaten Poso, yaitu Ibu Siti Aminah Lapangandong SPD. Assalamualaikum Ibu Mina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Wah, ada keperluan apa ini Bu? Tumben sampai mampir ke sini. Ini Bu, kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan tugas CGP tentang praktek pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Silakan, jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di TK Negeri Pembina ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sehingga menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada,
boleh Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaiannya, Bu? Yang mana ya Bu? Sebenarnya banyak masalah yang menimbulkan dilema. Oh, ini saja. Yang terdekat kemarin, masalah pencurian di sekolah kami. Sudah beberapa kali kami mengalami pencurian. Seperti yang Ibu ketahui, sekolah kami dibongkar, jendela di kaca dipecahkan, barang-barang berharga diambil, sehingga kami menjadi khawatir untuk terulang kembali. Iya. Terus keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu? Saya bersama rekan Dewan Guru bersepakat langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini yaitu Kapolmas. Iya. Wah, keputusan yang sangat baik ya, Bu. Jadi begini, Bu. Dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Kalau menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini. Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral. Biasanya saya melihat dulu kasusnya. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, berarti itu bukan bujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan yang lain salah di sisi lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema bujukan moral. Oh, berarti kasus yang Ibu hadapi ini adalah bujukan moral. Jadi kasus ini akan berhubungan dengan ranah hukum, di mana keputusannya diambil berlawan benar, lawan salah, yaitu perbuatannya terbukti, namun anak ini belum bisa dihukum karena di bawah umur. Ya, betul sekali Bu. Ya, berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung kebajikan. Menurut saya, lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi. Karena dengan menjunjung nilai kebaikan seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri akan mengikutinya. Iya. Terus adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasa lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Bu? Untuk masalah seperti ini, biasanya saya memerlukan 3 tahapan. Yaitu, pertama, saya mengkonfirmasikan masalah dengan rekan guru. Yang kedua, berdiskusi dengan Kapolmas dan orang tua anak tersebut yang mencuri. Kemudian yang ketiga, saya merefleksikan bagaimana kalau yang di posisi itu adalah anak saya. Hal seperti apa yang saya inginkan? Atau saya ingin diperlakukan seperti itu? Iya. Terus, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Saya rasa semuanya akan efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada pihak yang berwajib, sehingga mereka tahu apa yang terjadi kepada kita. Iya. Adakah menurut Ibu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ranah bujukan moral? Tantangannya cuma satu, yaitu adanya keterbukaan kepada pihak yang berwajib dalam menyelesaikan masalah itu. Apakah Ibu memiliki sebuah
aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Atau mungkin Ibu memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ya? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada. Tapi kalau prosedur jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan Dewan Guru, kemudian mengkonsultasikan dengan pihak yang berwajib. Dua langkah itu yang saya ambil untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mungkin selama ini dapat mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan untuk kasus rujukan moral ini? Iya, ada Bu. Saya berkonsultasi dengan Kapolmas dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berhubungan dengan pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan masalah yang menimbulkan dilema ini? Intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan banyak pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kemenangan bagi murid itu dapat terwujud dengan mungkin seperti itu ya Bu. Iya. Nah, terima kasih Ibu Nina atas waktunya, kesediaannya dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Iya Ibu Citra, sama-sama. Saya juga senang bisa membantu Ibu semua pekerjaan hari ini. Ibu kalau begitu saya mohon izin pamit dahulu ya. Semoga lancar semua pekerjaan Ibu hari ini. Insya Allah, amin. Iya Bu, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kau